Yang lebih tua memang lebih anu. Seperti cerita kali ini yang mengisahkan pemuda berusia belasan tahun yang jatuh cinta pada seorang wanita yang jauh lebih tua. Film ini berjudul, yang dirilis 2009 ini akan membawakan kisah tersebut. Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Giselle, seorang psikiater yang menangani banyak pasien dengan berbagai masalah, termasuk depresi akibat KDRT. Giselle berusaha sekuat tenaga untuk membela pasien-pasiennya, terutama saat mereka menghadapi proses pengadilan. Di sisi lain, ada seorang pemuda bernama Yannick, berusia 19 tahun, yang hidupnya penuh dengan masalah. Ia sering mencuri barang-barang di supermarket. Namun, suatu ketika, Yannick melihat Giselle di sana. Yannick sangat tertarik kepadanya meski dia sudah berusia 50 tahunan. Saat itu Yannick tertangkap saat sedang mencuri di sana, dan Giselle membayar apa yang dicuri Yannick. Giselle pun marah, dan ternyata, Yannick adalah mantan pasien yang pernah dia tangani sekitar setahun lalu. Giselle merasa kecewa, karena sebelumnya dia sudah mengingatkan Yannick untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun, Yannick tetap melakukan hal yang sama. Ketika pulang Yannick mengatakan dia sudah bekerja di pusat pelatihan kerja, sebuah fasilitas pemerintah yang membantu orang-orang dengan masalah sosial. Dan Yannick berharap bisa bertemu kembali dengan Giselle. Tak lama setelah itu, Giselle berduka. Suaminya yang sudah lama menderita sakit, akhirnya meninggal dunia. Suaminya meninggalkan Giselle dan dua anak kembar yang kini sudah dewasa. Namanya adalah Louisette dan Louis. Pada hari pemakaman, seorang rekan kerja suaminya, bernama Case, mendekati Giselle untuk memberikan bela sungkawa. Selain itu, ia juga memberitahukan bahwa suaminya menyimpan sesuatu di lemari kantornya yang bisa diambil oleh Giselle. Sementara itu, Yannick tiba-tiba muncul, membawa dompet Giselle. Giselle merasa kesal dan marah karena Yannick datang begitu tiba-tiba. Namun, setelah sedikit meluapkan emosinya, Giselle akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Yannick. Yannick membawa Giselle masuk ke mobilnya. Setelah itu, Giselle mengungkapkan kesedihannya, bukan hanya karena kehilangan suaminya, tetapi juga karena sebelum meninggal, suaminya pernah mengatakan ada main dengan wanita lain. Yannick yang mendengar itu berusaha menghibur Giselle. Di tengah obrolan Yannick dengan berani justru menyosor Giselle, yang membuat Giselle kaget. Pada hari berikutnya, Giselle pergi ke tempat suaminya bekerja dan bertemu dengan Case, yang menunjukkan barang yang dimaksud. Di dalam kotak itu ternyata banyak sekali surat romantis, dari wanita gundik suami Giselle. Sementara itu, Yannick semakin berani mendekati Giselle, meskipun dia tahu Giselle adalah janda yang baru saja kehilangan suami. Di sisi lain Giselle mencoba melepaskan semua kenangan tentang suaminya. Ia bahkan memberikan piala dan senjata berburu beserta semua barang suaminya kepada Marjo saudaranya untuk dibawa pulang. Yannick yang terlanjur cinta pada Giselle, berusaha mendapatkan hatinya dengan berbagai cara. Suatu hari, Yannick berdandan agar menarik dan pergi ke rumah Giselle dengan membawa hadiah bunga untuk Giselle. Meskipun teman-temannya mengolok-oloknya, ia tetap bertekad untuk mengungkapkan perasaannya. Tanpa diduga, saat tiba di rumah Giselle, Giselle ternyata sedang makan bersama pria bernama Lauren di restoran. Lauren, yang selama ini menjadi atasannya Giselle, menyatakan perasaannya. Lauren mengungkapkan bahwa dia ingin memulai hidup baru bersama Giselle. Karena momen yang kurang tepat, Giselle pun mengatakan belum siap, dan jika sudah waktunya, Giselle akan memberitahu jawabannya kepada Lauren. Begitu Giselle pulang, ia terkejut melihat Yannick dengan bunga yang cukup besar, lebih besar dari yang diberikan Lauren. Yannick mengungkapkan bahwa ia tidak bisa melupakan Giselle. Giselle pun teringat bahwa pakaian yang dikenakan Yannick adalah milik suaminya. Yannick pun merasa tersinggung dan melepas pakaiannya, lalu pergi dengan kesal, sementara teman-temannya kecewa melihat kejadian yang tidak sesuai harapan. Keesokan harinya, Giselle pergi ke tempat kerja Yannick untuk menemuinya. Namun Yannick tidak ada di sana. Giselle kemudian berpikir kenapa dia ke sana. Apakah dia sudah mulai suka dengan Yannick? Lalu Giselle pergi. Di sisi lain, Louis dan Louisette makan bersama. Louis mengungkapkan bahwa dia tahu siapa gundik ayah mereka. Tidak lain adalah tante mereka sendiri, Marjo. Mendengar itu Louisette tampak biasa saja, dan ternyata dia sudah tahu sejak lama. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya pada ibu mereka. Di sisi lain, saat sedang menyiram bunga, Giselle terkejut mendengar suara di dalam rumahnya. Dia juga mendengar suara orang mandi. Ketika ia masuk, ternyata itu adalah Yannick. Giselle yang tak sengaja melihat pemandangan kebun jagung. Kemudian dia masuk dan makan jagung.
Di saat yang sama Louise dan Louisette datang, kemudian ia mendengar ibunya berteriak, "Tersedak jagung!" Ketika mereka masuk, ibunya buru-buru menemuinya seolah tak terjadi apa-apa, dan Yannick berhasil kabur lewat jendela. Setelah kejadian membagongkan itu, mereka terus-terusan bertemu, dan selalu menjalankan aksinya. Awalnya Giselle menolak, namun lama-kelamaan Giselle lah yang meminta untuk ditraktir jagung. Namun saat bersama di keramaian Giselle tampak malu karena wanita tua bersama berondong. Singkat cerita, Giselle mengajak Yannick ke sebuah villa di dekat danau, niatnya agar mereka lebih bebas. Namun Lauren ternyata juga ada di sana. Lauren mengira ini adalah waktu yang tepat untuk mengajak Giselle menanam jagung, namun dia terkejut saat melihat Yannick di sana. Kemudian Lauren pergi karena kesal. Giselle juga marah pada Yannick yang muncul saat masih ada Lauren. Yannick yang kesal akhirnya pergi meninggalkan Giselle. Kini, Giselle berada di tengah kebimbangan antara dua pria, Yannick yang muda dan Lauren yang lebih tua. Kedua pria itu mencintainya. Namun Giselle tahu bahwa ia harus memilih dengan hati-hati. Setelah itu Yannick merasa galau dan tak bersemangat lagi. Di sisi lain akibat kejadian kemarin, Lauren mengatakan tidak akan memperpanjang kontrak Giselle. Dia beralasan tidak mau Giselle berhubungan dengan seorang pencuri dan berandalan. Beberapa hari kemudian, Giselle mendapat kabar bahwa Yannick tertangkap karena mencuri gitar dan dibawa ke kantor polisi. Meskipun ia dikeluarkan setelah Giselle memberikan jaminan, Giselle merasa kecewa. Giselle yang marah kepada Yannick, justru menyosor Yannick. Setelah itu mereka berjalan-jalan menggunakan kapal untuk melepaskan stres. Ketika pulang dia ditanya anaknya, ibunya dari mana saja, dan Louisette seakan tahu dia habis jalan-jalan dengan seorang pria yang lebih muda. Sebenarnya anaknya hanya tidak mau ibunya salah langkah. Beberapa hari kemudian, Giselle dan kedua anaknya pergi ke villa bersama Marjo. Di sana mereka dibuat terkejut ketika melihat Yannick yang keluar dari kamar dan memakai baju mendiang ayah mereka. Giselle yang marah kemudian mengajak Yannick keluar dan memarahi Yannick. Kebetulan di sana ada Lauren, dan melihat pertengkaran mereka, dia merasa senang. Yannick yang melihat Lauren kemudian menghampirinya dan membuat perhitungan. Sementara itu Giselle dan Marjo pergi ke danau untuk menabur abu suaminya. Namun di sana Marjo jujur kepada Giselle bahwa dialah gundik suaminya. Bahkan anaknya juga tahu hal itu. Giselle yang marah kemudian mendorong Marjo. Kemudian dia menghampiri Yannick yang sedang bertengkar dengan Lauren. Di sana Giselle membela Yannick dan beberapa kali memukul mobil Lauren dengan besi. Hingga akhirnya Giselle dan Yannick pergi bersama memakai mobil Lauren. Giselle memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama Yannick, dan film pun berakhir. Itu tadi ulasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa komen like dan ikuti kami agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.